Tapi Iya, iya. orang-orang Kristen zaman itu, Paulus mengimani Yesus itu dibuat menjadi berdosa. Gitu Itu loh. itu ketika Paulus bertobat karena Betul. Ketika dia bertemu Yesus matanya buta semua. Dalam kebutaannya Yesus mengutus seorang murid yang mewartakan kebenaran itu. Lalu seorang murid itu yang menyembuhkan kembali Paulus. Ketika Paulus melihat, disitulah dia mewartakan Injil ke seluruh penjuru. Iya, nah itu gitu. Sampai akhirnya dia berkata bahwa Yesus ini dibuatnya menjadi dosa. Gitu. Berbeda dengan perkataan Pontius Pilatus. Itulah kenapa, Momi. Oke, Gue bilang juga oke. Yesus ini dia di ujung-ujung hidupnya ini melakukan kesalahan. Injil. Sekarang kita pakai analogi, Momi ya. Itu gue benarkan yang lo bilang. Tahu penghapus? Tahu. Nah, ketika penghapus menghapus pensil, Nah, pensilnya terhapus nggak di kertas? terhapus. Nah, di penghapusnya itu kotor nggak? Kotor. Nah, itulah Yesus. Nah, sekarang kan apakah yang kotor ini masuk ke dalam kerajaan sorga? Ya, maksudnya ya oke Selamat lah. datang di kebenaran, my bre. Abang pakai logika ya. Yes. Ah, apa abang bilang apakah yang kotor ini bisa masuk dalam kerajaan surga? Iya. Makanya di Kristen Katolik di situ tertulis semua. Barang siapa menerima Yesus, dia harus mengikuti ajarannya. Dia Iya, gini Momi. ah, Momi, orang Kristen yang mengikuti Yesus itu masuk kerajaan sorga dalam doktrinnya iman Kristen. Tapi yang luput dari pengajaran iman Kristen, Yesus yang berdosa ini, dia itu ke neraka demi kalian. Demi tidak. kalian. Loh, Yesus gimana caranya penghapus menghapus pensil tapi penghapusnya tetap bersih? Gimana caranya? itu kan menurut logika abang saja, tapi yang sebenarnya kok Yesus itu Allah masa dia ke neraka? Dia pemilik langit dan bumi, surga dan neraka. Kok dia bisa ke Maksudnya, neraka? loh, karena dia berkorban demi kalian. Harus ada yang dikorbankan. Contoh kayak gini. Tadi kita udah mengakui Abraham ketika menyembelih Ismail, maka digantikan domba. Dombanya yang disembelih, dombanya mati nggak? Dombanya Mati mati. nggak dombanya? Mati. Betul gitu kan. Nah sekarang upah dosa adalah maut. Maut neraka bukan? Oke, tapi jangan berhenti sampai Mantap. situ. Oke. Kita jangan berhenti sampai maut. Tapi Yesus bangkit. Dia bangkit, sungguh bangkit dari alam maut. Selama 3 hari, rohnya turun ke alam maut. Kenal lagi di sini Momi. Ya, Kenal lagi di rohnya sini ada. Momi. Momi Rohnya, sekarang punya utang 1 juta kepada Pera Istar. Ada orang lain datang kepada Pera Istar. Akan aku bayarkan hutangnya Momi. Oke, siap. Sini, mana utangnya? Dia utang sama saya 1 juta. Oke, ini 300 ribu. Apakah Pera Istar akan menganggap itu lunas? belum lunas. Itu dia. Artinya Yesus harus kembali ke neraka untuk melunasi semua yang dia tebus. Karena upah dosa adalah maut. Tidak mungkin maut dibayar 3 hari lunas. Nggak Oke, mungkin. paham bang. Neraka tidak menerima itu. Paham bang. Makanya Mantap. roh Tuhan Yesus itu turun ke alam maut. Turun ke alam maut. Makanya waktu Yesus menghembuskan nafas terakhir di atas tiang salib, semua yang bait suci Allah terbelah dua. Semua orang-orang mati yang ah, hidup dahulu, hidup duluan Yesus telah bangkit. Bangkit. Gitu kan. Ah, bangkit dari alam maut, dan pada hari Yes. ketiga Yesus bangkit. Berarti Yesus menang. Dia bisa mengalahkan maut itu, mengalahkan neraka itu. Nah, kalau Yesus mengalahkan neraka, artinya Yesus Ya, mengajarkan yang tidak baik, yaitu tidak membayar hutang dengan adil.
Oke, ini Gitu. abang kembali ke logika ya. Iya dong. Maksudnya di sini kalau Momi mau belajar akan menangkap beberapa kesalahan fatal Yesus yang dicampur juga dengan doktrin Kristen. Pertama, baptis tidak diajarkan, kedua, penyaliban itu bukan hukum Taurat, ketiga, Yesus tidak membayar hutangnya dengan adil. Gitu. Karena sebagaimana yang tadi Momi bawakan tentang Abraham dan Ishak, lalu gua bawakan tentang imamat, tidak ada satupun korban yang menggantikan ini hidup kembali gitu loh. Kenapa? Karena mereka konsisten untuk membayar dosanya manusia. Konsisten mereka. Tetap mati, tetap di bawah. Gitu. Karena seperti analogi tadi, ketika Momi punya hutang 1 juta, lalu ada orang lain membayar 300, Pera Istar tidak akan menganggap itu lunas. Pera Istar tidak akan menganggap itu lunas gitu. Iya, Karena rugi. benar. Ya bang, benar. Itu masuk logika sih. Tapi saya Thank you. tinggal bang. Boleh? Berarti bagi abang ya Tuhan Yesus telah bangkit, artinya mengalahkan neraka, ya mengalahkan maut ya. Tapi ya, bagi abang mengatakan bahwa utang itu belum lunas, baru bayar 300.000. Kok 1 juta yang tadi 700.000-nya kemana? Kapan bayar? Gitu ya bang. Kapan bayar ya? Ada tertulis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi siapa yang menerima Yesus, misalkan saya Momi ini, Momi bukan mominya. Oke. Momi ini sudah dibayarkan oleh Yesus. Ini sekarang ini hubungannya Yesus dengan neraka. Kalian itu sudah ditebus oleh Yesus. Kalian menikmati kerajaan sorga. Nah, ini orang yang menjamin kalian ke kerajaan sorga. Itulah dia yang mempunyai masalah dengan neraka. Ada hutang yang harus dibayarkan dengan penuh. Jadi bukan mominya lagi sekarang, Yesusnya. Kapan dia mau membayar itu? dengan pencurahan darahnya. Selamanya atau hanya 3 hari? Pencurahannya, iya pencurahan darah itu selama 3 hari karena kebangkitan, tapi itu abadi kekal selamanya. Nggak lunas. Itu nggak lunas, Momi. Kenapa bagi abang mengatakan nggak lunas? Coba abang logikanya detailkan itu pertanyaan itu. Iya, karena contoh misalnya kita ambil di bilangan 23 nomor 2 ya. Bilangan 23 nomor 2. Ini salah satu hukuman dalam Taurat yang katanya digenapi oleh Yesus, gitu kan. Iya, ya. Bilangan 23 nomor 2. Mana sih buah pelir? Pelir atau peler ya? Peler. Oh, nggak ada. Tunggu. Buah pinggang, buah anggur, buah pelirnya. Nah, kalau ini ada baru. Ulangan 23 nomor 1. Oke, Bang. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Enggak pernah dibilang ketika Tuhan dalam perjanjian lama itu menghukum sesuatu sampai 3 hari. Enggak begitu. Konsep dalam hukum Taurat, kamu berdosa, kamu mati sampai selama-lamanya, gitu. Jadi ketika ini Yahudi di sini logikanya kan dipakai gitu sesuai dengan apa yang mereka imani gitu. Oke, kamu menebus dosa gitu. Tapi kenapa kamu menebus dosa hanya 3 hari? Itu tidak selama-lamanya. Tidak ada dalam pengajaran kami dosa itu bisa ditebus hanya dengan 3 hari. Tidak ada itu. Buat apa hukum Taurat turun? Kalau misalnya hanya 3 hari saja orang-orang bisa bebas dari hukumannya.
Buat apa kami memperjalani hukum Taurat ini sampai keturunan kami yang ke-10, sampai kami sudah berada di tanah Palestina dari zaman Musa guru kita, jikalau hanya 3 hari saja dosa sudah bisa hilang. Buat apa? Begitu Momi logikanya. Silakan. Oke Bang. Thank you. Tetapi ini Bang, yang datang sebagai manusia dilahirkan oleh Bunda Maria melalui Roh Kudus, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Jadi menurut abang kan abang nggak bisa menerima kan, kenapa harus hapus dosa dengan 3 hari saja? Kok utangnya belum lunas, kenapa harus dihapus? Gitu kan? Ya. Tetapi dia Tuhan itu sendiri. Dia rohnya turun ke alam maut, membebaskan neraka. Jadi rohnya mampu mengalahkan maut itu. Artinya dengan kebangkitannya lalu naik ke surga, duduk di takhta Allah. Iya, jikalau itu Tuhan yang diimani oleh orang Kristen, dia turun ke bumi, lalu kemudian menebus dosa manusia, ini sama saja mengajarkan manusia untuk ongkang-ongkang kaki, gitu. Karena semuanya Tuhan, gitu kan. Kamu berdosa, iya Tuhan, oke, aku akan mati untukmu. Siap Tuhan, gitu. Kecuali gini Bang, kalau manusia jadi Tuhan jahat, tapi Tuhan jadi manusia nggak jahat Bang. Iya, Tuhan nggak manusia nggak jahat, cuma kita tidak, untuk orang yang menggunakan logikanya, kita tidak menerima masuk di akalnya gitu. Kalau misalnya Tuhan menjadi manusia, lalu kemudian semua kesalahan kita itu ditebus oleh Dia, ya kita fine-fine aja gitu. Kita fine-fine aja, itu enak sekali jatuhnya. Itu enak sekali gitu. Dan kita tidak perlu memikirkan ganti rugi kepada korban, gitu kan ya. Harta yang kita ambil, orang yang kita matikan gitu kan, perempuan-perempuan yang kita perkaos, kita nggak perlu memikirkan mereka gitu, karena dosa kita sudah ditebus. Ngapain lagi kita pikirin perasaan mereka, kan gitu jatuhnya. Jadi fine untuk orang yang berdosa, tapi itu tidak fine untuk orang-orang yang menjadi korban pelaku dosa, gitu Momi. Saya paham Bang, cuma Thank you. akan menjadi sulit Bang kalau orang yang tidak percaya Yesus akan menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah anak domba itu sendiri. Tapi iman kami sungguh percaya dia adalah anak domba itu sendiri, penebusan dosa untuk Iya. manusia. Oke, mantap gitu. Untuk umat manusia yang berdosa, kan gitu ya. Gitu, itu fokusnya Kristen di situ, untuk umat manusia yang berdosa. Tapi kalian tidak memikirkan korban dari para pelaku dosa ini. Karena setiap dosa itu ada akibat yang dirasakan oleh orang-orang lain. Di situ Yesus tidak memikirkan hal tersebut. Kalian percaya karena kalian berdosa, kalian banyak menyakiti orang lain. Kan konsepnya begitu jatuhnya. Kalian banyak menyakiti orang lain, merugikan orang lain gitu kan. Baik individu maupun secara sosial gitu. Dan ketika Yesus bilang tenang, dosamu diampuni, maka kalian di situ tenang gitu kan. Ketika orang-orang yang menjadi korban kalian menagih kepada kalian apa yang telah kalian lakukan, Yesus sudah mengampuni saya. Kenapa kau masih menghakimi saya? Di situ mereka terdiam. Di situ mereka terdiam, Momi. Itu sih paling. Jadi ya yang abang mengatakan secara logika, secara kebenaran. Tapi ini abang, ini saya mengatakan lagi, orang-orang Yahudi tidak akan bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bahwa Yesus itu adalah Allah Israel itu sendiri. Ketika Nabi Musa didatangi oleh api, lidah-lidah api, itu melambangkan Allah kan. Dari situ Allah berfirman kepada Nabi Musa, pergilah, bawalah umatku keluar dari tanah Babel ini, bebaskanlah mereka. Jadi waktu itu Nabi Musa membelah air laut dan membebaskan. Jadi di dalam kekristenan, di dalam Bible itu adanya api Roh Kudus loh. Ada api Roh Kudus, ada Roh Kudus.
Jadi di dalam perjanjian lama yang menampakkan diri ke Musa itu adalah bentuk api. Jadi di dalam Babel ada api Roh Kudus ya, yang dinamakan api Roh Kudus, lidah api Roh Kudus. Jadi di perjanjian lama jelas loh, yang menampakkan diri ke Nabi Musa itu adalah api, bukan bentuk Ya. manusianya. Ya, nggak ada masalah kalau Kristen mau mengimani itu. Posisinya begini, api, lalu kemudian tiang awan, lalu kemudian apalah itu malaikat gitu kan. Lalu kemudian yang paling terakhir itu berbentuk manusia gitu. Turun dia ke bumi ya. Ini satu lagi Momi, ini satu lagi. Masih banyak sih sebenarnya, cuman gue ingatnya yang ini. Jadi ketika yang gue sesalkan juga begini, Yesus ini Allah yang menjadi manusia. Oke? Oke. Terus kenapa ketika dia menjadi Allah manusia, dia tidak keliling dunia memperkenalkan apa yang dia lakukan? Kenapa ujung-ujungnya dia malah menyuruh manusia lagi untuk mengajarkan apa yang dia beritakan? Toh dia sudah turun ke dunia, gitu loh. Dia sudah turun ke dunia, kenapa nggak keliling? Kenapa, Mumi? Oke, kita pakai logika ya. Boleh. Apakah pemimpin presiden, apakah dia harus menyampaikan berita, dia sendiri harus keliling dunia sampai habis? Apakah dia tidak menyampaikan dari bawahan-bawahannya untuk menyampaikan ke seluruh Indonesia? Apakah presiden harus jalan keliling dunia baru bisa dikatakan presiden? Presiden ini ada nggak yang dia asalnya Allah, kemudian dia menjadi presiden? Nah, itu kan logikanya manusia, tapi ini kan Allah. Nah itu dia gitu. Nah kalau Allah, ini kan Allah yang kita bicarain. Kalau presiden kan itu bukan Allah menjadi manusia. Dia memang manusia dari awalnya. Iya nggak? Ini Allah, firman yang Betul. menjadi manusia, firman yang Betul. menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Sip. Nah gitu. Kenapa dia udah tanggung dia ada di bumi? Kenapa dia hanya di sekitaran Yerusalem saja gitu? Kenapa nggak keliling dunia? Oke. Kenapa dia tidak mengelilingi dunia? Karena dia berjanji setelah kebangkitan dia mengatakan apa? Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Pergilah ke Fine. seluruh penjuru. Itu ada Iya itu yang apa yang Momi bilang itulah yang dia malah lakukan gitu loh. Bukan apa yang proper gitu loh. Yang proper itu kan kalau udah jadi manusia ya kelilinglah ke dunia gitu kan, ke India, Amerika, Afrika, Nusantara gitu, Antartika, keliling lah. iya. Perkenalkan dirimu siapa, gitu. Kenapa dia malah naik lagi mengumpulkan 12 orang, lalu 12 orang ini ditugaskan apa yang harusnya menjadi tugasnya dia gitu. Kenapa begitu? Udah jadi manusia loh, tanggung sekali. Oke, ada tertulis. Barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa datang kepadaku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, baru dia layak menjadi muridku. Artinya, siapa yang tidak menerima Yesus, dia tidak layak menjadi muridnya dan dia tidak layak dalam kerajaan surga. Itu saja, Bang. Iya, nggak ada masalah. Tapi sampaikan dari mulutnya sendiri gitu. Jangan dia mengutus orang lain karena dia sudah menjadi manusia posisinya. Sampaikan itu dengan mulutnya sendiri. Itu lebih real gua rasa daripada dia ujung-ujungnya mengutus orang lain gitu loh. Itu paling. Berarti maksudnya, Bang, kenapa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri? Kenapa dia nggak keliling dunia kah, ke Amerika kah, ke negara-negara semua, supaya dia memperlihatkan dirinya bahwa akulah Allah itu sendiri, akulah Yesus yang datang sebagai Allah itu sendiri. Maksud Bang, Yes, betul. Itu yang gue bilang di awal. Baru mau denger sekarang, Momi. tapi dia adalah Tuhan. Dia tidak bisa, dia datang sebagai manusia.
dia tidak digambarkan untuk harus keliling dunia dulu baru bisa mengenal dia, tetapi melalui orang-orang yang percaya pada Yesus adalah firman itu sendiri. Orang-orang itu akan mewartakan. Ketika para murid-murid mewartakan ke seluruh penjuru, yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus ya titik, tidak menerima Yesus silakan. Itu terserah lo. Tapi yang menerima Yesus ya imani. Itu saya simpel saja, Bang. Iya, itu yang dia lakukan gitu. Tapi itu tidak menjawab apa yang gua minta. Yang gua minta itu kenapa dia ketika sudah menjadi manusia. Ini kan prosesnya lumayan ini, 9 bulan dia sampai puluhan tahun dia sampai dia bisa aktif mengajar gitu. Nah, ketika dia sudah aktif mengajar, dia malah hanya 3,5 tahunan gitu loh, 3,5 tahun lah. Kenapa hanya 3,5 tahun? Ini kan kalau kita pakai perhitungan langit, perhitungan kerajaan sorga yang dimana 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Ini cuma berapa detik? Oke, Bang. Tuhan yang orang Kristen menjadi manusia secara perhitungan sorga cuma berapa detik? Buat apa? Tuhan itu maha kuasa ya. Dia bisa saja bersuara waktu di perjanjian lama, waktu Adam dan Hawa diciptakan. Dia bisa datang melalui wujud untuk menciptakan Adam dan Hawa. Dia bisa datang melalui lidah-lidah api. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa kalau tidak proses 9 bulan seperti manusia biasa. Dia bisa bilang 2 hari saja lahir, tapi itu bukan itu maunya Tuhan. Tapi Tuhan itu mau benar-benar jadi manusia sama seperti kita, dilahirkan 9 bulan dan dibesarkan melalui proses. Tapi dia maha kuasa, tetapi dia menghinakan diri, merendahkan diri menjadi manusia. Nah itu maksudnya Mumi. Kalau memang benar-benar ingin diakui sebagai manusia, itulah yang engkau akan dapatkan gitu loh. Tapi kalau ingin diakui saya ini setengah manusia, setengah Allah juga, ya lakukanlah yang setengah Allahnya gitu loh. Apa itu? Keliling dunia, sebarkanlah bahwa dia ini Allah gitu kepada manusia melalui mulutnya sendiri gitu kan. Jangan dari mulut orang lain. Tuhan Yesus sungguh 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Yesus ini sungguh bangkit loh, sungguh bangkit dari alam maut pada hari yang ketiga, dan dia sungguh terangkat ke surga. Dan itu tertulis di Bible. Itulah kebenarannya, Bang. Nah, ya, kita sekarang itu tidak terjawab kenapa dia tidak keliling dunia. Nah, sekarang ini posisinya ya. Kalau ini juga ini yang membuat gua agak kecewa dengan kisah Yesus. Misalnya kita baca di berapa ya? Misalnya di Kisah Para Apostolos atau KPR 2 nomor 24. Lalu KPR 530, lalu 1 Korintus 6:14. Kita baca ya satu-satu ini. Di KPR 2:24 di sini dikatakan ya, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu gitu. Kalau memang dia Allah, kenapa dia membutuhkan Allah yang lain untuk membangkitkan dia? Dia adalah Allah itu sendiri yang membangkitkan dari kemanusiaannya. Karena manusia itu sama dengan kita. Tapi roh Allah itu ada dalam diri Yesus. Jadi berkuasa. Oke, berarti roh Allah ini membangkitkan manusia Yesus. Iya, kemanusiaannya bangkit dari alam maut. Kemanusiaan itu bentuk manusianya maksudnya? Iya. Yang bangkit itu adalah Allah itu sendiri. Loh, Allah ini rohnya atau kemanusiaannya? Nah, di sini mulai nih goyang, mulai oleng di sini. Coba Mumi. Andreas Kristen juga ya? Bukan begitu. Ya, Bang. Bantuin sedikit, Bang. Oh, boleh. Boleh. Jadi yang dimaksud mereka itu gini loh, 100% manusia, bukan setengah Allah, setengah manusia, bukan 100% manusia. Karena sudah firman yang
dia jadikan itu sebagai manusia, maka kemanusiaannya itu ya, itu harus punya konsekuensi. Kalau dia sudah menjadi manusia, kemudian dia tidak melakukan konsekuensinya sebagai manusia, bagaimana gitu loh. Jadi Oke. konsekuensi manusianya kan tadi lapar, air seperti haus sampai kita gitu kan. Itu konsekuensinya harus dilakukan gitu loh. Untuk Oke. melakukan menjadi manusianya tadi. Kan, Seutuhnya, kan gitu. ya seutuhnya tadi. Nah, gitu. Jadi kalau yang disebut kemanusiaan ini bentuk manusianya atau apanya yang disebut kemanusiaan ini? Bentuk manusianya kah? manusianya betul. Dia Nah. firman jadi manusia itu manusianya betul 100% kayak kita. Betul. Oke, manusianya. Nah, manusia ini yang disebut Tuhan. Apanya? Manusianya ini yang disebut Tuhan. Betul, karena di sana kan dia menjelma menjadi manusia. Dia di sana punya konsepsinya manusia. Kemanusiaannya lah yang dia berkata, tetapi dalam diri dia juga ada Allah gitu. Nah, oke, dalam diri dia. Nah, Allah ini membangkitkan Tuhan artinya kan? Karena Tuhan ini kemanusiaan. Iya, iya. Jadi konsepnya gini, Bro. Oke. Di sana kan kayak gini, kalau saya menjadi konsep, kalau saya menjadi pemain bola ya saya harus 100% gitu loh. Mainkan peran saya sebagai pemain bola. Pemain bola. Konsekuensi saya harus apa, latihan dan sebagainya, ikuti searan iya gitu. Tetapi ketika saya balik, saya menjadi pimpinan di dalam rumah tangga saya, ya saya harus melakukan pilihan saya sebagai kepala rumah tangga. Tetapi dua peran ini sebetulnya dan sama-sama satu orang tadi gitu loh. Oh, berarti bukan pribadi, peran ya sebenarnya. Iya, peran sebetulnya. Oh. Nah, kalau misalnya peran, artinya orang yang berperan dua peran ini, yaitu peran manusia dan peran Tuhan, dibangkitkan oleh Allah. Gitu. Iya, kan diri sendiri harus konsekuensi kemanusiaannya kan harus dilakukan gitu. Iya kan? Nah, jadi posisinya sekarang begini gitu. Kenapa kalian menyembah yang dibangkitkan gitu, bukan menyembah yang membangkitkan? Duh, sama kan ketika menyembahnya menyembah pada Allah tadi kan begitu. Tetapi kemanusiaannya Yesus ketika dia telah mati kan gitu ya. Kalau tidak mati, berarti dia malah tidak konsekuen menjadi manusia. Nah, Oke, nggak ada masalah. Nah, masalahnya di situnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu di sini. Kalian itu menyembah Yesus yang bangkit. Padahal yang bangkit ini kemanusiaan. Nah, sekarang gini, ada satu Oke. lagi yang teman lupa tadi kan gitu. Pak Istar lupa bahwa ketika Yesus tadi tidak bangkit, dia tidak mengalahkan maut itu. Karena sebenarnya kalau Yesus tadi tidak bangkit pada hari ketiga, ya kan, berarti dia tidak bisa mengalahkan maut itu gitu loh. Di dunia ini sebetulnya kematian itulah yang menjadikan maut dan orang tidak bisa mengalahkan maut. Nah, dalam diri Yesuslah yang menyelamatkan manusia tadi, kemudian dia bangkit tadi menunjukkan bahwa dia itu loh, aku walaupun sudah mati, sekarang kematian itu sudah aku kalahkan gitu. Hanya melalui aku saja, maka Yesus nggak bisa bilang aku di sini. Yesus nggak bisa bilang aku di sini karena ini dikunci di 2 Korintus 6:16. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Gitu. Nah, iya, Jadi ketika Tuhan dibangkitkan oleh Allah, ini sama saja dengan ada pemain bola dibantu oleh wasit. Itu tidak dihitung menang. Itu dihitungnya curang. jadi hanya soal pemahaman aja sih Bang. Kalau pemahaman kita, sorry, ini pemahaman kita saja cara. Iya. Saya tidak ngambil dari ayat ya, tidak ngambil dari ayat yang konsekuensinya itu bahwa dialah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup kan gitu. Nah, Sebenarnya ada kata dan di sana. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu di sana. iya, kata aku. Jadi ya, Yesus itu menerangkan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa dia menunjukkan bahwa
kehidupan itu ada dalam dia ketika dia mengalahkan kematian tadi. Tetapi kalau Yesus saat itu misalnya nggak bangkit, berarti dia ya kayak manusia biasa gitu, tidak berperan gitu. Konsekuensinya tidak ada peran gitu. Kira-kira Iya, di sini ada 2 poin yang kita bisa ambil gitu. Pertama, dalam kekristenan jalan itu adalah bentuk penyembahan gitu. Jadi penyembahan itu kepada jalannya, bukan kepada tujuannya. Itu satu. Terus yang kedua adalah ini seakan-akan kawan-kawan Kristen itu menyatakan Yesus itu lebih berguna kematiannya daripada kehidupannya. bukan ke arah situ Bang, di situ jadi dia pengertiannya jadi salah gitu. Sebetulnya di Iya, karena Yesus itu dia mengatakan kalau kami jalan, oh iya siap jalan, berarti kita tapaki jalan itu, bukan kami melakukan penyembahan kepada jalan itu gitu. Karena kalau penyembahan kita nggak nyampe-nyampe ke tujuan gitu. Itu. Terus ketika bangkit gitu kan, lalu kemudian maka inilah bukti kekuasaannya Yesus. Di sini juga salah kode gitu. 1 Korintus 6:14 Allah yang membangkitkan Tuhan. Makanya apa ya, kalau dari apa yang gue pelajari selama ini tentang Kristen, antara Bible dan doktrin Kristen itu bentrok dia. sebetulnya bukan begitu, yang pengertiannya Abang bukan begitu gitu. Kalau kami pengertiannya bukan begitu, ini hanya masalah konsep aja ya nanti gitu. Kalau kami meyakini di sana karena dia mati karena konsekuensinya kemanusiaannya tadi, kemudian peran Allah itu kan kemanusiaannya kan berarti masih tergantung dong dengan Allah Bapa kan begitu. Maka Ya. peran manusianya tadi mati, dia dibangkitkan Allah itu betul yang Abang bilang tadi gitu. Nah, ini Allah ini Bapa kan? Tuhan itu Yesus, Allah ini Bapa kan gitu. Nah, kita mengenai konsep ada 3 Bang di situ. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini perannya itu tiga-tiganya itu sama dalam 3 pribadi tadi Bang. Gitu loh. Bapa, Perannya sama. Kudus. Apanya? Perannya sama, 3 pribadi. Bukan, perannya berbeda-beda tetapi punya yang sama gitu. Tritunggal Apa? Maha Kudus gitu. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama tadi. Dan Kena lagi di sini nih, My Bre Andreas, kena lagi di sini. Ketika hakikatnya sama, lalu kemudian pribadinya berbeda ya. perannya bukan pribadinya, punya peran. Jadi perannya seperti ini. Saya kasih konsep yang sederhana ya, tapi tidak mewakili kebenaran yang seutuhnya benar ya. Misalnya saya sebagai pemain bola punya peran seperti yang tadi konsekuensi bola. Presiden, bapak rumah tangga. Saya punya peran rumah tangga, jadi punya itu. Tetapi saya mungkin juga punya peran lagi sosial, misalnya di lingkungan saya kan gitu. Iya, jadi palurah misalnya ya. Sebetulnya kan saya kan satu diri saya sendiri gitu. Hanya Betul. ketika saya bermain sepak bola ya konsekuensi saya sepak bola seperti apa, ketika di rumah tangga saya seperti apa, ketika saya bersosialisasi kepada masyarakat setempat ya saya harus seperti apa. Ini kira-kira konsepnya seperti itu. Tapi Oke, sekarang gini. benar ya. Oke, mantap itu, bagus. Peran itu lebih mendekati daripada pribadi. Cuman yang harus jadi jadi bahan pemikiran itu, ketika Pak Andreas berperan sebagai pemain bola, lalu kemudian kena sliding dan cedera, apa yang dilakukan oleh peran bapak rumah tangganya Pak Andreas? Nah, tadi kan kalau di dalam permainan bola kan ada wasit, ada itu kan begitu, ya kan? Ya otomatis saya mengikuti aturannya, aturan bola. Bukan. Iya ngerti gitu. Nah ini kan kalau di dalam konsep Kristen, peran yang satu membangkitkan peran yang lain kan gitu. Nah ini perannya pemain bola ini cedera ini. Lalu kemudian perannya bapak rumah tangga, apa yang dilakukan dia supaya peran yang pemain bola ini bisa sembuh dari cedera? Ya, tadi kan melakukan pengobatan dan sebagainya kan begitu. Rumah Nah tangga. itu yang melakukan peran pengobatan itu yang pemain bolanya atau yang bapak rumah tangganya? Ya, perannya dia sendiri tuh, dia sendiri melakukan. Yang mana? Kan gitu. Apa ya bapak tadi gitu loh. Tadi, Peran bapak rumah tangganya.
Ya, saya sebagai apa? Itu tadi kan masalah peran yang saya lakukan itu kan begitu. Itu supaya Iya. misalnya kita masuk. Nah, bagaimana kalau misalnya peran yang ada di sana cedera dan sana itunya terjadi kan begitu, ya kan? Ya, peran yang satu sebagai bapak rumah tangga yang ada di sana yang membantu mereka untuk melakukan itu apa misalnya Apa? terjadi cedera tadi kan melakukan itu Iya. apa perbaikan atau bukan perbaikan ya apa itu istilahnya dalam kesehatan itu apa sih Medis, pengobatan. medis gitulah melakukan medis kan begitu saya jawab ini kok Iya, itu apa? Jadi gimana kita tahu kalau peran bapak rumah tangga ini melakukan pengobatan medis kepada peran yang pemain sepak bola? yes kira-kira gitulah supaya ini Nah, gimana itu caranya? kenapa Gimana gitu? Dua peran dalam satu manusia ini membackup peran yang lainnya. Ini peran pemain bolanya cedera nih. Peran bapak rumah tangganya apa yang dia lakukan gitu kan? Pengobatan katanya, kan gitu. ya pengobatan kan begitu Nah. konsepnya nanti dengan- Oke, artinya gimana? Dia ganti baju santai di rumah gitu? Atau dia pulang dulu ke rumah atau bagaimana gitu? Karena peran seorang ayah itu ketika dia sedang berinteraksi dengan keluarganya, itu peran seorang ayah atau bapak itu keluar. Nah, gimana itu? Kenapa gimananya? Kan tadi kan sudah peran gitu loh. Peran kan dilakukan itu tapi dilakukan satu pribadi. Nah, iya kalau misalnya pengobatan yang dilakukan pengobatan pribadi dengan diri sendiri, Pak Andreas, itu jatuhnya masih peran pemain bolanya itu, bukan peran bapak rumah tangganya. Iya, ketika dia jatuh sebagai kan konsekuensinya. Kalau dia sudah cedera tidak bisa main kan dia harus keluar dari sepak bolanya tadi. Dan dia harus mengadakan pengobatan kan begitu. Nggak mungkin kalau dia cedera sudah bisa nggak bisa main bola kemudian dia masih paksa suruh main bola kan nggak bisa. Jangan Pak Andreas jangan membelokkan yang saya tanya itu peran bapak rumah tangganya untuk melakukan apa yang dilakukan peran bapak rumah tangganya kepada peran pemain bolanya si manusia ini. Apa yang dilakukan gitu loh. Ya tadi menolong situ kan. Jadi peran bapak rumah tangganya menolong dia. Gimana caranya itu? Ya dalam diri pribadi dia lah yang udah bisa gitu kan. Dalam diri pribadi dia. Iya, dia menolong dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya keluar dari cedera situ, kemudian dia berobat kan begitu. Mengobati diri. Iya, karena kalau jatuhnya kalau misalnya pengobatan kayak gitu itu bukan peran itu. Nggak ada peran di sana. Itu sebenarnya sih Pak Andreas. Di sana nggak ada peran bapak rumah tangga, nggak ada peran pemain bola. Di sana hanya ada seorang individu yang membutuhkan pertolongan medis dibantu dengan orang lain gitu. Ya, itu saya kan tadi menjelaskan kepada bro itu adalah ini bagian dari yang tidak saya jelaskan itu ada sebagai peran itu, tetapi saya dari pertama kan menjelaskan tidak sepenuhnya karena disitulah sebetulnya misteri Allah itu bekerja gitu loh. Kalau saya mengetahui peran tadi ini pengetahuan itu berarti saya itu mengetahui dari rencana kehendak Allah gitu. Nah kalau saya sudah bisa menemukan satu kata Tritunggal Maha Kudus tadi, kemudian saya tahu konsepnya benar-benar tahu, berarti saya itu Allah sendiri Pak. Nggak bisa karena saya dibatasi oleh ruang dan waktu serta otak saya gitu. Kalau otak saya bisa menyelami seluruh pribadi Allah yang ada di sana, berarti saya itu Allah itu sendiri Pak gitu. Itu nggak bisa begitu. Nah, sekarang gini Pak Andreas, ini apa ya namanya? Ini misteri Allah tadi yang Bapak kejar tadi. Kalau misteri Allah tentunya saya nggak bisa menjawab. Disitulah peran saya sebagai manusia yang harus menyembah Allah karena sepenuhnya saya tidak tahu tentang misteri Allah itu sendiri. Itu Pak. sebenarnya itu bukan misteri Pak Andreas. Tadi yang saya bawakan itu lebih ke jebakan gitu loh. Iya. Itu lebih ke jebakan yang dimana Pak Andreas memakan jebakan itu sehingga ya berputar-putar saja di situ gitu. Artinya apa di sini? Selama kita kesulitan menjelaskan
bagaimana itu Tuhan, artinya kita sedang berbohong. Artinya kita sedang memfitnah Tuhan itu sendiri. Selama kita kesusahan. Karena Tuhan itu mudah dijelaskan. Karena Tuhan berfirman tentang bagaimana Dia ingin dikenal oleh ciptaannya. Betul. Gitu. Nah, maka dari itu ketika Pak Andreas mulai berputar-putar gitu kan, mengatakan pribadi, misteri, ini adalah perkataan yang Pak Andreas sumpalkan ke mulut Tuhannya Pak Andreas sendiri, di mana Tuhan, baik Roh Kudus, Bapa, Yesus yang dituhankan oleh Pak Andreas, tidak pernah satu kali pun mereka mengatakan mereka ini hakikat, mereka ini pribadi atau peran, nggak pernah sama sekali. Itulah kenapa kalau Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu, jangan difitnah. Menurut saya nggak pas kalau Anda mengatakan kayak gitu, berfitnah gitu loh. Yes, karena Tuhan tidak pernah berbicara mengenai dia ini satu hakikat atau satu pribadi, nggak pernah. Nggak. Mentok paling aku dan Bapa hanyalah satu gitu. Itu tidak ada hakikat pribadi di dalamnya atau peran gitu. Nah, tapi ketika dia melakukan melakukan firman-Nya, mengajar kepada itu peran juga baru. Kenapa Roh Kudus berperan juga mendampingi kita? Bukan, jangan dipotong peran aja. Tadi Pak Andreas bilang mereka ini satu hakikat yang berbagi peran gitu kan. Nah, ini kan satu kalimat fitnahan kepada Tuhan kayak gitu. Saya rasa enggak, bro. Itu bukan menfitnah karena Jangan pakai perasaan Pak Andreas. Perasaan itu ujungnya suka sakit. Iya, betul. Pakai yang tertulis, sola scriptura. Sebenarnya saya nggak mengenal sola sih gitu loh, sola scriptura, karena di Katolik tidak diajarkan sekolah scriptura juga enggak gitu loh. Konsepnya di sana kita adalah keesaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga-tiganya adalah satu pribadi kan begitu. Satu itu satu hakikat kan begitu. Hanya punya yang berbeda-beda itu. Kami konsepnya seperti itu gitu saja, tidak mengambil dari ayat, tapi seingat saya dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kan dalam tiga pribadi itu yang dilakukan. Peran Bapa sebagai Allah Bapa pencipta dan langit dan sebagainya. Kemudian firman-Nya adalah Tuhan yang mengajarkan kita. Kemudian terakhir Roh Kudus yang mendampingi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu kan gitu. Ketika kalau masih begitu masih aman gitu. Tapi ketika menyatukan mereka ini adalah satu Allah yang sama gitu. Nah, di situ di situ fitnahannya terjadi. Gitu. Kalau misalnya masih peran-peran begini dan begitu itu masih aman gua rasa. Tapi ketika sudah ini adalah satu Allah yang sama, waduh, itu susah itu. Itu di situ bukan kata susah, disitulah misteri Allah bekerja gitu, Bang. Itu fitnah. Kalau itu nggak ada kata misterinya Allah, kita konsepnya kemudian kita mau dengan diri kita sendiri, mau dengan apa yang kita punya, saya rasa malah konsep itu menjadi tidak benar gitu. Selama yang kita punya itu firman Tuhan, itu aman. Mau dirasakan, mau dilogikakan, mau diimani, itu aman. Selama yang kita punya hanyalah firman Tuhan. Itu loh. Ya, itu gitu. Nah, sekarang di dalam firman Tuhan misalnya kita ambil Yohanes Yohanes 14:28. Ya, Yohanes 14:28 bagaimana, Bang, isinya? Kamu telah mendengar bahwa Yesus yang berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Mau bagaimana caranya ini disatu hakikatkan? Atau merupakan pribadi yang setara? Mau gimana caranya ini? Setaranya kan Yesus itu adalah tadi mengatakan bahwa dia sendiri juga sebagai, sekarang gini, Mak, menganalisa kalimat dari situ, dari Yohanes yang Bapak maksud, itu konsepnya kayak gini, dia kan sedang berbicara kepada manusia, dia sedang mengajari kepada
kepada manusia kan begitu. Dan konsekuensi dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diajarkan itu ya harus dilakukan seperti itu kan. Kan dikatakan, aku akan pergi kepada Bapa untuk aku juga akan datang sendiri untuk menyediakan ke sana kan begitu kata tadi kan gitu. Nah, itu cara mengajarkan pada konsep kemanusiaan kita gitu supaya mereka juga ngerti kalau gitu. Nah, lalu sebetulnya siapa? Nah, kalau kamu sudah melihat aku ya kamu melihat Bapa gitu. Karena keterbatasan manusia inilah yang membuat kita itu kadang-kadang kan sulit untuk untuk terjemahkan kemanusiaan kita gitu. Dan Yesuslah yang menerjemahkannya itu agar manusia itu mudah untuk mengenal Bapanya gitu loh, mengenal itu. Iya, karena ini sangat mudah sekali ya. Itu saya setujunya yang soal mudah untuk dipahami gitu. Ketika Yesus berkata sebab Bapa lebih besar daripada aku, ini tidak sama dengan Bapa itu sama besar dengan aku. Bapa lebih besar itu satu gitu. Lalu kemudian yang tadi kalau telah melihat Bapa dan melihat aku itu kan ini Yesus melakukan hal yang sama ketika dia bertemu Paulus. Dia berkata begini. Di KPR 9 4 sampai 5. Ketika Paulus ini mendapat penglihatan, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Itu ini satu korelasinya gitu. Jadi ketika melihat Bapa sama dengan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, menganiaya jemaat sama dengan menganiaya Yesus. Artinya apa? Bapa, Yesus, jemaat ini satu pekerjaan yang sama. Sesimpel itu gitu, bukan satu hakikat. Karena kalau satu hakikat artinya ini jatuhnya kayak apa ya? Kayak kita jatuhnya gitu. Kita satu hakikat. Tapi kita ada 9 orang di sini gitu. Apa kita mau dihitung satu? Enggak, kalau pribadi orang kan pasti ada jiwa, badan dan roh kan, gitu kan. Nah, kalau misalnya mau dibawa ke sana, sekarang hakikatnya jiwa apa? Manusia. Hakikatnya roh apa? Manusia hakikatnya roh. Roh yang menghidupkan dari hidup kita, jasad ini. Nih, hakikatnya apa? Roh. Apanya? Hakikatnya roh apa? Ya menghidupkan, menggerakkan tadi kan. Bukan, itu fungsinya. Yang ditanya hakikat. Contoh kayak gini kan, Tritunggal. Satu hakikat 3 pribadi. So, apa namanya? Una substantia, tre personae. Discreti non separati gitu. Satu hakikat 3 pribadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kan gitu? Iya, betul. Nah, gitu. Satu ini, Bapa, Putra, Roh Kudus, pribadi. Hakikatnya apa? Allah, kan gitu. Sekarang tubuh, jiwa, dan roh. Dibilang pribadi, hakikatnya apa? Manusia. Sejak kapan roh hakikatnya manusia? Roh ini sudah hakikat. Jiwa itu sudah hakikat. Tubuh itu sudah hakikat, tubuh itu, gitu. Jadi ini ada 3 hakikat yang berbeda dalam satu pribadi yang sama. Kebalik jadinya. Kebalik. Makanya yang paling mendekati dengan Tritunggal itu ya ini, di Rumi ini ada berapa hakikat? 1, apa itu? Manusia. Pribadinya ada berapa? Ada 9 gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi standar gandanya dalam kekristenan, ketika kepada Tuhan yang dihitung hakikatnya, tapi ketika kepada manusia yang dihitung itu pribadinya. Di sini ketimpangannya gitu. Nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Ya harusnya bagaimana? Ya harusnya kalau misalnya dikonsepkan di awal itu, ini kalau kita menggunakan kuantitas yang dihitung ini mau apanya gitu. Tentunya yang mengkonsumsi. Apa itu yang mengkonsumsi? Pribadi, bukan hakikat. Karena hakikat itu hanyalah keadaan. Pribadi itulah yang mengkonsumsi. Gitu. Itulah kenapa kalau misalnya misalnya kita ke restoran, 9 orang pesan menu, bayarnya tetap 9, enggak 1 gitu. Yang dihitung itu pribadinya, bukan hakikatnya. Gitu. Ya, tapi bro, lupa bahwa situ peran sebagai manusianya itu adalah benar-benar 100% manusianya yang harus dihitung kemanusiaannya juga gitu. Nah, iya kalau kita mau jujur-jujur ya.
Nah, Lanjut dan dulu aja. dari sana sebetulnya konsekuensi sebagai manusianya itu apa? Konsekuensi sebagai apa? Peran sebagai Allah, dia bekerja sebagai Allah sendiri dan dirinya adalah Bapa itu seperti apa? Kemudian Roh Kudus yang ada dalam dirinya memberikan kepada para murid itu seperti apa, kan begitu? Kan gitu. Jadi di sini ketika tadi Bro bilang itu berarti konsepnya itu berbeda-beda. Apa tadi bilang Kristen yang mempunyai standar ganda ya karena memang Ya. bukan gandanya di sana ya tadi kan perannya manusia 100% manusia ya harus dia lakukan sebagai kemanusiaannya, dia bicara tentang kemanusiaannya. Tetapi kalau berbicara kepada konsep ketuhanannya, kebesarannya sebagai Bapa ya dia harus bicara tentang itu. Kemudian bagaimana manusia yang lemah tadi supaya bisa menjalankan itu dia perankan pakai Roh Kudus yang sampai saat ini orang bisa melakukan itu karena karya-karya Roh Kudus dalam diri orang kan gitu. Nah, di apa ya? Kalau misalnya mau dibawa ke peran Pak Andreas gitu, sangat rancu sekali dalam apa? Historikal manusia gitu. Manusia ini mengajak ngobrol perannya sendiri itu sangat apa ya? Sangat aneh gitu loh. Contoh misalnya ketika Yesus bilang, "Tidakkah kamu melihat? Kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu melihat Bapa," gitu. Ini kan berbicara tentang entitas yang berbeda, pribadi yang berbeda, keberadaan yang berbeda gitu, bukan peran. Karena sangat aneh gitu kalau misalnya dibilang itu peran kayak gitu. Contoh misalnya Yesus berkata, kita ambil lagi misalnya Yohanes 13:16. Yohanes 13:16 Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya," gitu. Ini kan bukan berbicara peran. Ini berbicara tentang pengutus dan utusan gitu loh. Membicarakan dua entitas yang berbeda. Karena rancu sekali gitu kalau manusia itu ketika berbicara dengan orang lain membicarakan tentang memperkenalkan tentang peran yang ada dalam dirinya gitu. Contoh misalnya kayak gini, seorang pesepak bola tidak lebih tinggi dari bapak yang bekerja di rumah tangga. Ini kan rancu gitu dalam apa ya, dalam bahasa manusia yang daily, yang sehari-hari gitu loh. Kayak gitu Pak Andreas. Sebenarnya itu kita tadi bicara tentang konsep logika manusia, saya bilang kan gitu ya, supaya kemanusiaan kita itu mudah untuk mencerna firman yang diberikan oleh Tuhan gitu loh. Karena keputusasaan terpisahnya Allah dengan manusia tadi gitu. Maka konsepnya ya untuk bisa menyelamatkan kan ya Tuhan itu sendiri, karena telah mengutus para nabi juga gagal kan, kira-kira begitu. Nah, lalu firman-Nya berbicara menjadi manusia tadi, maka konsep kemanusiaannya ya harus 100% seperti kita gitu loh. Nah, kalau misalnya konsep kemanusiaannya tidak sama dengan kita, lebih rancu lagi gitu kan, seperti itu gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya memang ada kealahan dalam diri Yesus gitu kan, apakah kealahannya ini berinteraksi dengan manusianya? Ya pasti itu berinteraksi. Oke, di mana? Di sana kan Kayak gimana? Ketika Yesus misalnya dibaptis kan begitu kan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan di situ kan ketika dia dibaptis juga Allah berinteraksi langsung dengan dia kan begitu. Salah satu contoh. Nah itu kealahannya Yesus atau Allah yang berinteraksi dengan dia kan? Karena kalau kealahan Yesus ya Yesus sendiri itu yang ngomong. Mau dibawa kemana? Loh, sekarang kalau tidak ada seperti itu, manusia saat itu ya juga nggak bisa memasukkan pengajarannya gitu loh. Oh ya, peran Yesus itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dilakukan itu ketika dengan apakah Bapa berinteraksi dengan anaknya, salah satunya seperti itu gitu loh. Ini Ya kalau Bapak berinteraksi dengan anak itu masih bisa masih masuk analoginya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang ini Yesus berinteraksi dengan Yesus itu nggak masuk.
gitu. Karena di sini itu kan Matius 3:16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat, I-nya gede di sini. Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Masa mau dibilang Yesus melihat Yesus seperti burung merpati turun kepada Yesus? Ini kan nggak masuk gitu. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak Yesus yang Yesus kasihi. Kepada Yesus lah Yesus berkenan. Nggak masuk semuanya. Begini Bang, konsepnya nggak kayak gitu. Ketika Karena peran itu kan satu, yang namanya peran itu kan aktivitas kita yang dinamakan gitu, kan gitu. Lalu kemudian yang namanya pribadi adalah sosok individu yang bisa berkehendak, itu disebut pribadi, gitu. Nah ini sekarang mau dibikin konsep yang mana ini? Kalau misalnya peran, artinya semua yang melihat, yang menjadi burung merpati, yang berkata-kata itu Yesus semua. Tapi kalau misalnya mau dibilang pribadi, ini ada 3 sosok yang berbeda gitu. iya kan Tampil bersamaan. Mau yang mana? kan jadi gini Bang. Abang melihat kacamatanya begini, ketika Yesus sebagai kemanusiaannya kan begitu perannya gitu, berarti Allah Bapa kan tadi jadi gini ya Abang, rupanya Abang belum bisa memahami tentang Yesus yang sebagai 100% sebagai manusianya dengan Yesus yang pribadinya sebagai Allah itu sendiri kan begitu. Makanya di situ kan sebetulnya menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tidak lain adalah Yesus Kristus. Sebutan ini bukan sekedar gelar, melainkan menyatakan jati diri sebagai hakikat keberadaan Yesus sendiri. Firman Allah adalah identitas Yesus. Firman itu menyatakan siapa Yesus sebenar sebelum ia datang ke dunia, kan begitu. Kalau kita menganggap firman itu hanya gelar, atau kita saja dengan mengatakan Yesus itu bergelar firman Allah karena kemana-mana ia mewartakan firman Allah, sama halnya kita menyebut tukang bakso karena kemana-mana ia sebagai tukang bakso, kan begitu aja. Apa buktinya bahwa firman Allah ini bukan sekedar gelar, mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dijadikannya. Nah, dari konsep itu kan sebetulnya sudah jelas Bang. Jadi sebetulnya nggak rancu Bang di situ. Peran Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika Yesus melakukan perannya sebagai manusianya, Allah Bapa kan tadi berinteraksi seperti itu gitu. Kalau Iya, di sini Allah Bapa, di sini bukan Yesus yang berkata-kata, dari suara dari surga itu Allah Bapa itu Iya. jatuhnya. betul, Bukan betul, Yesus. saya setuju. Mantap. Allah Bapa tadi yang berperan, dan Yesusnya sebagai manusianya itu harus menerima itu. Kan sekali lagi konsekuensi sebagai manusia itu Yesus harus menanggungnya. Maka dia walaupun dia setara dengan Allah, tidak mengambil kesetaraan itu dengan Allah, dan dia Nah ini bentrok lagi nih ketika dibilang setara gitu. Karena Yesus di Yohanes 14:28 sudah bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Masih dipaksa gitu harus setara gitu loh. Padahal Bapa lebih besar kata Yesus. Inilah kenapa gue bilang kalau misalnya tidak berkata begitu jangan difitnah gitu. Oh, bukan begitu kan peran Yesus yang sebagai manusia, konsep kemanusiaannya tadi kan dia kan sudah mengambil walaupun. Nah coba peran Yesus sebagai Allah, dia berbicara seperti apa? Coba di mana Yesus sebagai Allah itu berbicara? Kapan? Ya, satu berarti dia menghidupkan orang mati. Bukan berbicara. Kalau misalnya itu mujizat semua nabi melakukan. Maksudnya ketika dia berbicara dalam kealahannya itu kapan? Pengen tahu. Nah, makanya konsepnya di situ kan ketika dia berperan sebagai Allah, salah satunya dia menghidupkan orang yang sudah 3 hari mati, kayak begitu. Tidak semua nabi punya mujizat itu loh, Pak, gitu. Tidak semua nabi. Tidak semua nabi. Iya. Ada 2. Iya. Ada 2. Itu nanti dibaca lebih dalam. Itu yang menghidupkan bukan dia. Yang menghidupkan adalah Bapa, dia berdoa kepada Bapa kan gitu. Baru Nah, Yesus juga sebelum membangkitkan dia berdoa dulu dia. lah ya, tapi kan langsung pribadi dia mengatakan begini kepada anak saya itu tadi ya kan. Dia tidak
tidak mati, dia sedang tidur kan begitu, dia lakukan, berani mengatakan itu, dan dia itu berdoa itu bekerja sama dengan Allah Bapaknya, tapi kan melalui dianya langsung gitu loh. Ya, maksudnya Elia juga waktu bilang gitu, anak ini tidak mati gitu, sama aja. Elia juga berkata-kata begitu ketika melihat. Tunggu ya, aku cariin dulu dalilnya. Iya iya. Bagus sih Bang, ini mau menguji iman, bagus, saya suka ini. Iya gitu, semoga tercerahkan ya. Iya iya. Nah ini Mungkin rekan lain yang mau menanggapi, silakan juga. Pak Sandi katanya harus tidur. Wah, kalau bicara soal Tuhan kayaknya nggak bisa tidur nih. Nah ini pertama kita Elisa dulu ya, Elisa di 2 Raja-Raja 8:5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang dan mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa. Lalu kemudian ceritanya ke bawah begitulah. Gitu, itu Elisa. Terus nanti ada juga Elia. Iya. Elia itu ada di Oh ini masih Elisa lagi gitu. Elisa di 2 Raja 3:21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini masih Elisa ini. Yang Elia mana ya? Jadi Elisanya sudah di kuburan, udah mati. Tapi ketika ada mayat menyentuh tubuh Elisa, hidup lagi ini mayatnya. Ini Elia. Elisa 2 kali dia membangkitkan orang mati tanpa dia sadari, gitu. Oh ini 1 Raja 17 ya, tunggu. 1 Raja 17. Ya teman-teman sambil nunggu data Nah, ini. di tab-tab layar. Udah nemu, Pak Kores? Udah. Ketiduran barusan deh. Nah ini. Ya 1 Raja 17:20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dan dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ini Elia. Memang masih sakti Elisa sih. Nah ini itu sama dengan Yohanes. Ini Yohanes berapa ya? Yesus itu Yohanes 10 kalau nggak salah ya, Yohanes 10. Yohanes 5 apa ya? Tunggu. Oh, Yohanes 11. Yohanes 11 1-25. Yohanes 11
Nah ini di Yohanes 11:41. Ketika Yesus mau membangkitin yang mati ya, Lazarus ini namanya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Sah, Lazarusnya hidup lagi. Jadi selalu apa ya, nabi-nabi itu selalu mempunyai, sebelum dia melakukan mujizat pasti ada interaksi dulu dengan Tuhannya. Itu inti yang ingin aku ungkapkan di sini. Iya. Elia, Elisa, Yesus gitu kan, Musa, siapapun dia. Gitu Pak Andreas. Tetapi Maksudnya ada- itu ya. ada yang menarik sebetulnya ketika Bapak Abang tadi nyebutkan bahwasanya Tuhan Allah, terima kasih engkau telah mendengarkan aku, kan gitu. Ya. Jadi itu beda dengan nabi yang lain, dia tidak punya konsep itu gitu. Jadi kepastiannya kalau Yesus kan sudah yes tadi, terima kasih Tuhan Allah, engkau telah mendengarkan aku, kan gitu. Yes gitu. Untuk mendengarkan aku. Nah, di sini Yesus ini yang ditekankan Yesus kepada yang membaca kisah Yesus itu ya. Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Jadi mengatakan bahwa Bapa selalu mendengarkan Yesus itu, atau Tuhan selalu mendengarkan Yesus itu, supaya mereka percaya, Pak Andreas. Bahwa apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sampai situ, jangan lebih gitu. Sampai situ saja, engkaulah yang telah mengutus aku, titik gitu. Jangan dilebih-lebihkan, dia setara, dia satu hakikat gitu kan. Mungkin saya bacain ya sebentar ya. Boleh silakan. Doktrin ya. Begini. Oh, doktrin. Pertama harus dikatakan bahwa doktrin Tritunggal itu bukan mengenai jumlah Allah, namun mengenai keberadaan hakikat Allah yang esa, tiada terbilang dan tiada bandingnya. Allah itu esa yang kita sebut Bapa, maka haruslah memang firman-Nya sebagai anak itu berasal dari dan berdiam di dalam Allah yang esa, yaitu Bapa ini. Demikian pula rohnya pun harus keluar dan berdiam dalam Bapa yang esa itu. Dengan demikian keesaan Allah terjaga karena memang Allah itu esa. Tiada tandingan atau sekutu baginya. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, yang memiliki dalam zat dan hakikatnya yang esa, firman yang kekal, yaitu anaknya, dan roh yang kekal, yaitu Roh Kudus yang melekat satu di dalam dirinya yang esa itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kita mempercayai tiga Allah, itu jelas tidak benar. Jadi ketiga-tiganya itu berasal dari Bapa. Itu sih doktrin yang secara diajarkan oleh gereja seperti itu ya. Yes. Nah, ketika doktrin gereja mengajarkan seperti itu gitu, di doktrin orang-orang Kristen itu bukan Tuhan itu tidak bisa dihitung. Tuhan itu tidak bisa dihitung. Allah itu tidak bisa dihitung gitu. Ya, Lalu ketika kalian menyebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus, di situ kan secara nggak sadar manusia itu menghitung, terhitung itu. Jadi ketika dibilang nggak bisa dihitung, itu kontradiksi dengan prakteknya. Karena ketika dibilang Bapak, Putra, Roh Kudus, Bapak, Putra, Roh Kudus gitu, itu terhitung, nggak bisa dipungkiri. Ke situ Pak Andreas gitu loh. Karena ujung-ujungnya manusia ini mau kita menghindari, mau kita mau kita menutupi akal kita dengan iman, akal itu akan berontak dengan sesuatu yang tidak masuk ke dalam apa yang akal bisa pahami gitu. Nah di sana sebetulnya rasionalitas kita tentang akal tadi kan bicara kan gini, keterbatasan manusia itu kan dibatasi oleh akal. Maka mengajarkan manusia dengan akalnya
sedikit supaya mereka bisa menerima. Kemudian akal dan pikiran ini akhirnya tidak mampu melampaui keesaan Allah tadi. Maka di sanalah misteri Allah yang bekerja, kebesaran Tuhan itu bekerja. Kalau konsep ini kemudian semuanya bisa dimasukkan akal manusia, maka nanti manusia pasti akan menjadi Tuhan-Tuhan itu sendiri, kan begitu. Nah, di sana sebetulnya konsepnya ya firmannya tadi keesaan Allah itu terjaga gitu loh. Kalau dia misalnya belak-belakan semua yang dimaksudkan host tadi, konsepnya Tuhan tadi belak-belakan semua kepada manusia, maka manusia pasti akan pengen menjadi buah pengetahuan Allah itu. Maka manusia berdosa kan karena memang di situ dia dilarang memakan buah pengetahuan gitu. Jadi apa yang bisa ditangkap manusia menjadi pengajaran pada manusia harus diterima sebagai kemanusiaan. Ya, Yesus juga sama. Ketika dia menjadi manusia, ya konsep kemanusiaannya itu ya peran sebagai manusianya harus berjalan murni 100% sebagai manusia, kan gitu. Nah, ketika dia berperan sebagai Allah Bapa, ya dia berperan sebagai Allah Bapa itu sendiri. Tetapi ketika dalam pengajarannya kepada manusia, dia menggunakan konsep kemanusiaannya. Maka di situ biasanya Yesus tahu pengajaran kepada siapa yang dihadapi itu dia juga memakai bahasa-bahasa, misalnya dia berbicara dengan nelayan, dia pakai cara-cara nelayan. Kalau dia berbicara dengan orang petani, dia pakai hukum cara petani. Dia berbicara dengan banyak orang domba, penggembala di sana banyak, dia bicara pada domba. Kemudian dia berbicara kepada orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli hukum. Nah, salah satunya dia juga mengatakan itu, misalnya contohnya bagaimana orang mengatakan menghakimi seorang wanita yang berselingkuh, tapi Allah katanya konsepnya kan harus pengampunan. Tapi menurut mereka misalnya harus dihukum mati atau dirajam. Tapi bagaimana Yesus berperan sebagai pengajarannya terhadap itu. Jadi bagaimanapun itu Yesus telah menunjukkan satu konsep-konsep yang berbeda-beda kepada manusianya. Itu tergantung dari apa sebetulnya yang dia latar belakang manusia itu sendiri. Kalau host tadi bilang latar belakangnya harus seperti Anda semuanya, kemudian diajarkan kemudian harus belak-belakan itu, kemudian menurut saya malah justru tidak terjaga keesaan Allah gitu, dilakukan bla-bla. Oh ya, konsep itu bisa dimasukkan kepada akal manusia, karena manusia sekali lagi masih terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kalau nanti semuanya harus dimasukkan dalam akal pikiran manusia, menurut saya justru keesaan Allah tidak terjaga. Itu sih konsep saya gitu. Iya. Ini aku apa ya namanya? Aku bawakan dalil dulu, tunggu. Ya, oke. Kita bawakan dalil dulu.